kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik dan selalu sukacita. Nah, memasuki minggu ketiga di bulan Oktober ini, kita akan kembali lagi merefresh kembali semangat anak-anak ya, untuk tetap percaya diri, sehat, semangat dan selalu mengikuti setiap minggu ibadah sekolah minggu ya. Jangan bosan-bosan ya, setiap minggu kita selalu menyiapkan hati kita semuanya dalam mengikuti ibadah kita. Yuk kita akan mengingat supaya kita akan mengulang kembali peristiwa akan kasih setia Tuhan lewat jalan-jalan bersama dengan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk anak-anak akan bangkit berdiri, kelas balita, kelas kecil, kelas besar dan tunas. Yuk saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dengan sukacita Jalan serta Yesus selamanya. Yuk kita akan tepuk tangan sama-sama. Putih ini dari sini, anak-anak semua di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, musik tetap menyanyikan lagu ini. Ya, kita bangkit berdiri, kita semangat terus dari rumah. Saya ajak adik sekalian untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, Tuhan kita sudah menyertai setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman yang kita akan dengarkan. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa sepanjang kehidupan kami. Kami pagi hari ini Tuhan ingin memulai ibadah kami dalam pujian dengan sungguh-sungguh mau menyertakan Yesus di dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerti, memahami setiap firman yang Tuhan tanamkan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Juga Bapak Ibu Guru yang saat ini Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan untuk kami bersatu hati dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak, Tuhan sudah berjanji dalam setiap pergumulan hidup kita bahwa ada seorang penolong, yaitu gembala yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan sukacita, dan kita akan meresapi setiap bait lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Setiap bait yang barusan kita dengarkan, biarlah itu menghantar kita untuk mengerti setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia adalah gembala yang luar biasa. Gembala yang senantiasa akan membawa kita kepada jalan yang benar. Akan membaringkan kita di padang yang berrumput hijau. Nah, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita, siapkan hati, Alkitab kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Enggal dan Ibu Sari. Mari adik-adik sekalian, anak-anak semuanya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan kita kembali bertemu di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan tentunya dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita siapkan Alkitab kita pribadi. Mari semua untuk kelas balita, kelas kecil dan kelas besar kita siapkan Alkitab kita pada Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu semuanya? Ayo, untuk adik-adik kelas besar, Mazmur itu ada di kitab mana? Kitab Perjanjian Baru apa Lama? Ayo, baru apa lama? Betul sekali, ada di kitab Perjanjian Lama. Mari kita baca bersama-sama.
Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan meminta pimpinan Roh Kudus untuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu GIDC Kudus akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berkati dalam setiap lingkungan kami, setiap keberadaan kami, sehingga kami dapat beroleh firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah atas kami, dan kiranya perlindungan malaikat-malaikat-Mu di sekitar kami. Dan kami juga berdoa untuk pembawa firman-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berikan kemampuan dan lidah bibirnya, kiranya Kau pimpin Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan nanti sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Salam teman-teman, apa kabar? Bu Enggal selalu berdoa untuk teman-teman semua dalam keadaan baik. Oke, sekarang sudah siap? Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Ceritanya hari ini diberi judul Tuhan Gembala yang Baik. Nah, semuanya sudah siap ya, duduk tenang rapi-rapi, terutama untuk yang kelas kecil, kelas balita. Nah, yang untuk kelas besar juga coba, yang di rumah ada adik kecilnya ditemani ya, duduk tenang semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Nah, di sebuah hutan ada seekor hewan. Hewan ini termasuk hewan buas. Wah, hewan apa ya ini ya? Nah, hewan ini termasuk jenis hewan karnivora. Apa teman-teman? Yang kecil mungkin belum pernah dengar. Karnivora. Wah, hewan apa itu Bu Enggal? Nah, coba yang kakak-kakak kelas besar atau kelas kecil pasti sudah tahu. Hewan karnivora adalah hewan yang sukanya makan daging. Wah, hewan ini suaranya gini teman-teman. Au! Serem sekali ya. Au! Teman-teman tahu itu hewan apa? Hebat. Ya, namanya hewan serigala. Hewan ini sukanya berjalan-jalan di hutan. Dia juga suka sekali berjalan-jalan di padang rumput untuk mencari mangsa. Wah, dia akan senang sekali teman-teman saat dia bertemu dengan hewan yang gede, besar. Suaranya mu. Mu. Hewan apa itu? Ya, sapi. Kalau dia ketemu dengan sapi pasti dia akan senang sekali. Wah, aku hari ini akan kenyang mendapat mangsa yang besar. Wah, dagingnya pasti enak ini. Nah, tapi dia juga akan lebih senang kalau dia bertemu dengan hewan yang bulunya tebal, warnanya putih, suaranya mbek. Mbek, wah
Ia akan lebih senang kalau ketemu hewan ini. Hewan apa itu teman-teman? Yang adik-adik balita, hewan apa itu? Ya, domba. Wah, kalau ketemu domba, serigala akan lebih senang. Karena badannya domba lebih kecil daripada sapi. Dia akan lebih mudah untuk menangkapnya dan memakannya. Wah, apalagi kalau ada domba yang sering jalan-jalan sendirian, tidak ada gembala di dekatnya. Wah, serigala akan tambah senang karena dia akan lebih mudah untuk menangkap si domba itu. Tapi perlu teman-teman tahu, kalau dombanya taat, lebih senang dekat-dekat si gembala, domba itu akan selamat teman-teman. Serigala tidak akan berani mendekat. Karena apa? Karena ada Pak Gembala yang selalu menjaga, menemani, melindungi. Kalau ada serigala datang, Pak Gembala pasti akan segera menolong. Pak Gembala memiliki senjata. Apa itu senjatanya Pak Gembala? Apakah pistol? No, Pak Gembala punya tongkat yang dibawanya setiap hari. Jadi kalau ada serigala yang mulai datang, Pak Gembala pasti akan tolong domba-dombanya dengan memakai tongkat dan memukul serigalanya. Nah teman-teman, tadi kita semua sudah bersama-sama membaca firman Tuhan yang tadi ditemani oleh Bu Sari. Firman Tuhan pagi hari ini juga mengajak kita memahami bahwa Tuhan adalah juga gembala yang baik untuk kita semua. Gembala yang baik itu yang bagaimana ya Bu Enggal? Gembala yang baik dia akan mengenal dombanya satu persatu. Tidak itu saja, gembala yang baik akan mengajak setiap domba-dombanya pergi ke padang rumput yang hijau supaya domba-dombanya setiap hari bisa menikmati makanan sampai kenyang dan juga mengajak mereka mencari mata air yang jernih supaya domba-dombanya juga cukup minum. Nah teman-teman, mungkin saat ini teman-teman juga yang kecil-kecil, yang balita, Ibu bosen di rumah terus. Aku ingin main ke gor, naik mobil-mobilan. Terus yang kelas besar, kelas kecil juga. Kapan ya ini pandemi COVID-19 berlalu ya? Aku sudah pengen sekolah. Aku sudah pengen ketemu teman-temanku. Bahkan yang kelas besar mungkin yang naik ke SMP atau kelas kecil yang sudah mulai naik ke SD sampai saat ini belum kenal temannya satu persatu karena belum pernah masuk ke sekolah sama sekali toh. Tapi Bu Enggal enggak tahu juga kapan pandemi ini berlalu. Semua orang juga enggak tahu. Tapi satu yang pasti di dalam melewati pandemi ini Tuhan pasti memelihara dan selalu menjaga kita. Terlebih saat teman-teman mau terus mendekat sebagai domba-domba yang taat, mendekat, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan peliharakan kita semua. Nah teman-teman, untuk kakak-kakak yang kelas besar, tetaplah melakukan apa yang menjadi bagian kalian. Belajar di rumah walaupun online, saat mungkin ada kesempatan mengumpulkan tugas ke sekolah, tetap melakukan peraturan protokol kesehatan yang ditentukan dengan taat, setia, dan sabar. Percaya bahwa Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita alami pasti akan terus menjaga dan memberkati kita semua. Sekarang kita akan bersama-sama ya ucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Semuanya dengarkan
Perhatikan Bu Enggal, ikuti ya. Yuk. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, tetaplah menjadi domba-domba yang taat dan percayalah bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik untuk kita pasti akan terus memelihara dan memberkati kita semua. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di saat kami sedih, di saat kami khawatir, di saat kami takut, Roh Kudus Tuhan terus ingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Ampuni Tuhan segala dosa kami dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman yang barusan kita dengarkan dengan sebuah lagu yang sangat indah. Lagunya sedikit tetapi itu mudah kita hafal. Adik-adik boleh bawa catatan di rumah, kita akan belajar bersama-sama ya. Judulnya Domba Kecil. Ayo Mas Marcel. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba. Sekali lagi ya, kita pujikan lagu ini ya. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil, angkat domba kecil, angkat domba kecil, angkat domba kecil. Nah, mudah kan adik-adik? Lagunya sedikit tapi mudah untuk kita ingat ya. Kita akan ingat kembali, besok minggu kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk, kita akan mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan, yang sudah diberi oleh ayah, ibu, papa, mama, dimasukkan di amplop dengan bagus dan rapi, karena itu buat Tuhan ya, untuk pelayanan komisi sekolah minggu di gereja kita. Kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur, Beri Syukur. Dengan semangat ya anak-anak ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Yuk kita akan berdoa. Anak-anak siap? Jika berdoa, kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan mendoakan untuk doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau membawa kami di tempat di mana kami boleh berlindung di hadapan Engkau. Terlebih Tuhan, ketika kami menghadapi pandemi di tengah-tengah semaraknya COVID-19 ini, Tuhan sedang melanda negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin Tuhan, yang senantiasa akan melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami tetap kuat, sehat, tetap semangat, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan rutinitas kami Tuhan, baik kami yang masih belajar, baik kami yang masih menjadi anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua kami. Tolong Tuhan lindungi keluarga besar kami, teman-teman dan sahabat, bahkan untuk negara kami. Berkati ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap program-program yang ada di gereja kami. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu setiap perencanaan gereja kami, setiap program agar terrealisasi dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini menghadapi sakit penyakit, lemah fisik, maupun mereka yang mungkin jauh daripada Engkau Tuhan karena sekian waktu kami belum bisa bertemu antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolong Tuhan agar tetap Engkau berikan semangat kepada mereka Tuhan untuk tetap setia dapat mengikuti ibadah online di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang ada di gereja GITJ Kudus, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia maupun di dunia ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka senantiasa berlindung pada Gembala yang agung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dan yakin Tuhan, kami berada dalam pelukan-Mu yang penuh dengan hangat, dalam pelukan-Mu yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Sehingga dalam kasih-Mu Tuhan, kami boleh belajar dari sifat-sifat-Mu Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikan, merefleksikan kehidupan kami sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini berguna untuk kegiatan program dari Komisi Sekolah Minggu ini. Berkati pada para pengurus dan juga untuk jemaat yang mengelola, khususnya majelis Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.